Nah, hari ini kita akan berbicara banyak tentang Raja Daud. Daud itu juga pernah mengalami masalah. Awal dia mengalami masalah, itu ceritanya sederhana. Dia mengalami tekanan dari bapak mertuanya Saul. Raja Saul itu bapak mertua Daud. Dan itu jadi bapak mertuanya nggak sengaja. Ceritanya gini, waktu Goliat itu nantang-nantang orang Israel. Ayo, siapa yang nantang? Akhirnya Raja Saul keluarkan satu pengumuman. Siapa yang bisa kalahkan dia, saya akan beri harta dan saya akan berikan putriku untuk dia. Waktu itu Daud datang ngantar nasi. Dia nggak ada tujuan mau dapat putri, dia nggak ada tujuan mau dapat uang. Waktu dia lihat Goliat itu menghina nama Allahnya, dia bilang, siapa di sini yang paling jago? Mana? Ayo, satu-satu, satu lawan satu. Mana Tuhan orang Israel? Hidup. Ayo berantem, satu lawan satu. Waktu Daud datang, dia dengar. Waktu dia dengar, hatinya itu nggak tahan. Inilah salah satu ciri orang Kristen sejati. Waktu dia dengar nama Tuhan dihina, hatinya nggak tahan. Nah, akhirnya dia bilang, ayo, biar aku yang lawan bang, katanya sama bangnya. Lapor dulu sama Raja Saul. Waktu dilapor sama Raja Saul bilang, udahlah pakai dulu baju perangku ini. Waktu dipakai Daud, tenggelam dia karena kecil. Daud bilang, udahlah tuanku raja, nggak usah aku pakai ini. Mati pula nanti aku, bukan karena tombak Goliat, tapi karena baju raja ini. Mau jalan mau rekesah susah kurasa, udahlah nggak usah pakai baju ini. Lalu akhirnya dia berperang. Saudara dengar kalimat Daud. Hei Goliat. Goliat dulu bilang, kau pikir aku ini anjing? Kata Goliat. Daud bilang, Goliat, engkau datang dengan pedang dan tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Dengar baik-baik. Misi Daud bukan berperang melawan Goliat, tapi misi Daud memperkenalkan siapa Allah yang Daud sembah sama Goliat. Waktu dia bilang, aku datang dengan nama Tuhan, dia sedang memperkenalkan Tuhan. Waktu dia mempermuliakan Tuhan, dia mengenalkan Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan sendiri yang mengambil alih peperangan itu. Makanya Daud menang. Bukan karena hebatnya Daud. Kalau kecilnya lawan besar, nggak ada kemungkinan menang. Tapi waktu yang kecil itu mempermuliakan Tuhan, Tuhan yang mengambil alih peperangan itu. Saudara dengar baik-baik. Tugas kita mempermuliakan Tuhan. Waktu kita mempermuliakan Tuhan lewat hidup, perkataan, sikap, tingkah laku, pikiran, perasaan, kehendak kita mempermuliakan Tuhan. Dengar, apapun persoalan kita hari ini, Tuhan yang akan berperang bagi kita. Makanya Paulus bilang, dalam segala hal, apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu makan, makanlah untuk mempermuliakan Tuhan. Mau minum, bekerja, semua itu untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi bukan berarti kita semua harus jadi pendeta melayani Tuhan, enggak. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang mempermuliakan Tuhan. Kalau ada orang ngasih uang lebih, pulangkan. Jangan, puji Tuhan. Itu tidak mempermuliakan Tuhan. Daud ini satu kali dia punya masalah. Masalahnya bapak mertuanya Raja Saul itu iri sama dia. Ini jarang terjadi ini. Biasanya kalau ada bapak mertua lihat menantunya berhasil, dia pasti bangga. Itu menantuku, kelatah. Ada seorang bapak lihat anaknya berhasil, pasti bapaknya senang. Anakku, ini anakku itu. Tapi di sini Saul iri sama Daud. Saya setiap hari tumpang tangan sama anak saya, Yoselin. Tuhan berkati mereka. Jadikan mereka jadi anak baik. Jadikan mereka jadi orang-orang hebat. Lebih hebat dari saya. Jauh lebih hebat dari saya. Karena itulah kerinduan saya sebagai seorang bapak. Kalau anak saya nanti lebih hebat dari saya nggak akan berkata, misalnya anak saya udah jago khotbah. Dia belum khotbah aja berdiri, orang udah nangis-nangis. Orang udah dilawat Tuhan. Sampai di rumah saya bilang, Yosefin, kau itu terlalu hebat kau itu. Besok minggu depan jangan gitu lagi ya. Tersaingi bapak nak.
Ada bapak yang seperti itu? Itu bukan bapak itu namanya, Datuk Maringgi itu namanya. Tidak ada bapak seperti itu. Tapi Saul dia iri sama Daud. Alasannya sederhana. Waktu mereka pulang berperang, Daud mengalahkan Goliat. Perempuan Sion nyanyi, wah, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Waktu Saul dengar apa? Berlaksa-laksa. Saya kira kakak tenaku. Sejak itu dia selalu kejar-kejar Daud kemanapun pergi. Dia mau bunuh Daud. Jadi ceritanya waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud berpikir, aduh, kemanalah aku lari. Akhirnya 1 Samuel 27 ayat 1. Tapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa di tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara lihat kesalahan Daud. Waktu Saul mengejar Daud, Daud lari supaya nggak dibunuh. Bagi saya itu tidak masalah. Itu ide yang bagus. Tapi waktu Daud lari ke tempat musuh, ke tempat orang Filistin, ke tempat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itulah kesalahan fatal Daud. Jadi saudara bisa lihat Daud yang beberapa waktu yang lalu dia bilang, Goliat dia lawan, sampai orang, Daud berlaksa-laksa. Tapi waktu dia mengalami masalah, dia mulai mencari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah kesalahan Daud. Itulah keanehan. Itulah saya mau bilang mudanya Daud, haleluya, tapi akhirnya halelupa, ya. Dia lupa akan pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dia memenangkan pertandingan dengan Goliat. Bagaimana Tuhan menolong dia merobek mulut singa. Itu satu hal yang langka. Itu yang selalu dia lalui. Tapi waktu dia mengalami kesukaran, dia lupa akan kebaikan Tuhan. Bukan haleluya lagi, tapi sudah halelupa. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Saya akan baca. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Ayat 11, pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah dia? Waktu Daud datang ke Raja Akis, ke kota Gad, pegawai raja bilang, ini kan Daud yang kemarin itu loh, yang bunuh pahlawan kita Goliat. Ini kan yang Daud yang kemarin perempuan itu nyanyi, Daud mengalahkan berlaksa. Ini kan Daud. Nah, ayat 12. 1 Samuel 21 ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Waktu dengar Daud, tahukah dia aku yang mengalahkan pahlawannya? Daud menjadi takut sekali. Saya mau bilang gini, ketakutan pertama akan melahirkan ketakutan berikutnya. Daud, kenapa dia pergi ke tanah Gad? Karena dia takut dibunuh Saul. Waktu dia takut dibunuh Saul, dia pergi ke tanah orang yang tidak mengenal Tuhan. Di sana dia ketemu lagi dengan ketakutan yang baru. Dia tahu, matilah aku sekali ini. Dengar, ketakutan pertama akan melahirkan ketakutan yang berikutnya. Lihat, sampai ayat 13. Karena Daud takutnya, saking takutnya dia pura-pura gila. Dia pura-pura gila di depan Raja Akis. Keluar nantinya kayu-kayu tulis-tulisnya dinding. Sampai raja itu bilang, ngapain kau bawa orang gila ini di hadapanku? Udah terlalu banyak orang gila di sini, katanya. Baca itu. Kenapa? Karena dia belajar lari dari ketakutan dan bukan lari kepada Tuhan.
Dia lari kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia lari kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ketakutan pertama akan melahirkan ketakutan berikutnya. Kalau saudara jemaat biasa jadi orang takut, terus akan dikejar oleh ketakutan. Tapi dengar, keberanian yang pertama akan melahirkan keberanian yang berikutnya. Kalau kita berani, akan terus lahir berani-berani yang berikutnya. Saya sudah cerita, waktu anak saya lahir, itu dari waktu anak kami lahir, saya belajar berani mempercayakan Tuhan. Waktu anak kami lahir, satu bagus, tapi satu lagi, si Copin itu yang paling tua, beratnya 1,7. Si Celin itu mukanya ketat, si Copin longgar. Aduh, waktu saya lihat Tuhan. Dan saya bilang, anak ini akan sehat, anak ini akan sembuh. Saya berani percaya kepada Tuhan. Sampai dokter, gimana anakmu, masih hidup katanya. Udah gitu, udah dibawa ke rumah. Satu malam dia sakit, dikasih minum, tumpahkannya susunya itu. Dikasih minum keluaran sini, diam, nggak lagi kumuit. Takut. Tapi saya belajar berani. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Itu malam minggu. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Udah selesai berdoa? Ayo tidur semua. Saya tahu mama saya, bapak saya, ibu mertua saya waktu itu mikir saya mungkin gini. Karena mereka bilang bawa ke dokter. Saya secara manusia juga takut. Tapi saya belajar berani. Karena keberanian melahirkan keberanian. Besoknya sembuh, nggak usah besoknya, sebentar lagi udah sembuh dia. Tidurnya sehat, sampai hari ini sehat. Sampai hari ini saya terus belajar berani untuk mempercayakan Yesus untuk hidup anak saya. Kemarin mamanya bilang, Pak, kita carilah obat penumbuh rambut katanya. Biar lebat dulu rambut anak kita. Saya bilang, Mak, udah coba mendoakannya? Saya bilang, ngapain kita harus bayar? Bisa gratis. Bukan karena sayang uang, tapi belajar berani. Banyak hal-hal, ada benjolan di bagian tubuh anak saya. Aduh, gimana ini? Saya bilang, dalam nama Yesus sembuh, sehat sampai hari ini. Jadi bukan berarti kita nggak sayang, tapi keberanian pertama akan melahirkan keberanian berikutnya. Tapi apa-apapun sikit kita takut, gua dengar, besok pun kayak gitu juga. Akan melahirkan. Jadi takut, kemana-mana pun kita nggak berani. Mau makan, terus plastik. Mau makan daging, di beklini. Mau jualan, takut uang palsu. Jadi jangan takut. Ingat begini. Dulu Tuhan sudah tolong saya. Sekarang Tuhan pasti tolong saya. Jadi saya mau bilang, kalau kita mengalami kesukaran, larilah kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah ada di antara jemaat hari-hari ini masih punya sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Waktu kita mengalami masalah, kita lari kepada hal itu. Apakah itu jimat, mantra-mantra, atau sembah-sembahan, kain, atau apa saja yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu akan membuat kita melahirkan lagi ketakutan. Tidak akan menyelesaikan. Saya mau bilang bahwa perlindungan kita itu datangnya bukan dari Raja Akis, bukan dari itu semua, tapi perlindungan kita itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi belajarlah. Yang pertama harus kita ingat, jangan biarkan pergumulan kita hari ini membuat kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah tolong kita. Yang kedua, iman dalam hati berkaitan erat dengan ketulusan dan kejujuran. Orang yang dikatakan beriman, salah satu cirinya dia adalah orang yang tulus, dia adalah orang yang jujur. Nah, kalau dia nggak tulus, nggak jujur, munafik, udah pasti dia bukan orang yang beriman. Daud, dia sangat tulus. Ada beberapa kali kesempatan dia bisa bunuh Raja Saul. Satu kali waktu Raja Saul tidur-tiduran, di sampingnya itu tombak. Daud datang sama pengawal-pengawalnya. Dia datang.
Coba kita sama-sama baca. 1 Samuel 26 ayat 7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Ini waktu Saul tidur ini. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Ini Abner ini pasukannya Saul. Terus ayat 8. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud. Dia bilang gini, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Enggak usah 2 kali katanya. Waktu Saul tidur lagi ngorok enak ya. Pasti enak tidur. Kenapa? Karena enggak bisa dirasanya Daud udah masuk. Itu pasukan Daud bilang, Daud, gimana Daud? Kita bunuh. Ini Tuhan udah menyerahkan samamu loh, Tuhan. Dia pakai modus Tuhan pula itu. Ini udah kehendak Tuhan ini, kau jadi raja Ud. Gimana Ud? Bunuh Ud. Tapi lihat ayat 9. Apa kata Daud? 1 Samuel 26 ayat 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan Saul itu. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Daud menganggap Saul itu bukan hanya sebatas bapak mertua, tapi dia menganggap Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Makanya dia hormat kali sama Saul. Kalau kesempatan, banyak kesempatan yang dia bisa bunuh. Sampai pengawalnya bilang, ayo Ud, ini kehendak Tuhan ini. Satu kesempatan lagi. Coba kita baca di dalam 1 Samuel 24. Nah, 1 Samuel 24 ayat 4. Nah, satu kali waktu Saul lagi mengejar Daud, tiba-tiba nggak tahu Saul ini entah makan sambal kepedasan, nggak ada ditulis Alkitab, tapi sakit perutnya. Lalu waktu mereka jalan-jalan di hutan, dia bilang sama pengawal-pengawalnya, pengawal, cari WC, mesti bertakku. Pengawalnya bilang, nggak ada WC raja, ini hutan katanya. Udahlah, apa-apa pun bisalah. Wah, lalu pasukannya sibuk cari, mereka dapat satu gua. Itu raja, di dalam ada gua. Biasanya kalau raja, maaf, ini mau buang air besar pasti kan nggak ada dikawal-kawal ya kan. Kalau presiden ke toilet pasti nggak adanya orang ikut ke toiletnya. Mungkin waktu itu Saul juga waktu dia kebelet itu masuk ke gua, mungkin tidak ada yang ngikuti dia. Mungkin pengawalnya di luar yang menjaga. Waktu dia udah masuk angin, sakit perut. Saudara, mungkin kita semua pernah mengalami itu. Kalau udah sakit perut, udah nggak tahan lagi itu. Buka celana ini pun kurang cepat rasanya kan. Waktu dia buka gitu. Di belakangnya ada Daud dan pengawal-pengawalnya. Kembali lagi pengawal Daud bilang, Ud, gimana Ud? Ini udah saatnya, ini kehendak Tuhan Ud. Mau apa Ud? Mau kepala? Sup buntut? Sup apa? Tinggal tebas saja. Kalau orang yang lagi gini, fokus itu. Nggak ada pikirannya kemana-mana itu. Apapun terjadi, sukanya lah. Paling gampang bunuhnya itu. Tapi sekali lagi Daud berkata di dalam 1 Samuel 24 ayat 7, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dia bilang jangan, itu tidak kehendak Tuhan. Lihat, ada kesempatan-kesempatan di mana dia bisa membunuh Saul, tapi dia bilang enggak. Dia jaga hatinya. Enggak, Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Betapa luar biasanya hidup kita, keluarga kita, ketika kita misalnya melihat ada bapak dan anak. Anak itu menganggap bapaknya bukan hanya sekedar bapak, tapi anaknya itu menganggap bapaknya adalah hamba yang diurapi Tuhan. Betapa bahagianya keluarga ketika ada anak melihat ibunya bukan sekedar mama, tapi dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Betapa bahagianya ketika ada orang tua melihat anak-anak bukan hanya sekedar anak, tapi orang tua itu melihat anak itu, ini adalah anakku yang diurapi oleh Tuhan.
Itu pasti dekat, pasti saling menghormati, pasti saling menghargai. Daud itu begitu tulus, begitu jujur. Ada kesempatan dia membunuh Saul, tapi dia tidak mau. Karena baginya hati ini jauh lebih penting dari itu semua. Kita lihat lagi kejadian-kejadian sebelumnya, betapa tulusnya Daud itu. Satu kali dia disuruh bapaknya, "Ud, antar dulu nasi abang-abangmu ke medan perang." Dia bilang apa? "Ya Pak, saya antar." Saudara harus ingat, waktu dia mengantar itu gak gampang. Karena waktu itu dia sudah diurapi jadi raja. Jadi dia itu calon raja. Kira-kira kalau saudara calon presiden, udah jadi nih, tinggal naik. Misalnya nanti turun Jokowi, saudara jadi presiden. Udah calon, udah mungkin, udah pasti jadi presiden. Kira-kira masih bau nggak bawa-bawa rantang? Hah? Calon presiden, bawa rantang ke ladang. Jangan bilang mau lah. Jangankan jadi presiden, jadi calon kepala desa saja pun kita udah keluar rumah pun udah harus berkaca. Biasanya nggak berkaca, calon kepala desa berkaca dulu kan, rapikan calon kepala desa. Apalagi calon raja. Tapi Daud itulah hatinya itu. Bagi dia nggak penting itu penghargaan. Udah disuruh bapak, ya udah, diantar nasinya ke medan perang. Dia nggak bilang, aku ini kan calon raja. Waktu abang-abangnya dilantik, dia nggak diundang. Kalau kakakku Mima diangkat jadi kepala desa atau kepala lurah di Binjai, kalau aku nggak diundang, sedih kurasa. Bisa aku nyanyi, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Lagu goyang dumang pun nggak lagu. Goyang dumang, ayo goyang dumang, biar hati senang. Nggak bisa senang itu. Sakit itu. Kalau kakakku dilantik, aku nggak ada di situ. Daud, abang-abangnya mau dilantik, dia nggak ada di situ. Tapi apakah dia kecewa? Apakah dia sakit hati? Enggak. Ada anakmu, kata Nabi itu sama bapaknya. Ada satu lagi. Waktu dia dipanggil, dia udah tahu barusan abang-abangnya itu dilantik. Dia nggak ada sakit hati. Ya udah dilantik. Karena bagi dia hati itu jauh lebih penting untuk dijaga. Jadi, ayo Bapak Ibu, yang pertama, jangan ingat masalah kita, tapi ingatlah bagaimana pertolongan Tuhan sudah menolong kita lalu-lalu. Percayalah hari ini masalah apapun itu Tuhan pasti tolong. Yang kedua, yang paling penting kita jaga adalah hati kita. Jaga hati kita. Waktu kami sharing tentang hati ini, menjaga hati itu gak gampang, tapi perlu latihan. Daud, bagi dia hati jauh lebih penting. Itu sebabnya gak heran dia bisa begitu cepat diangkat Tuhan. Hanya penggembala domba, tapi hatinya tulus, hatinya jujur, hatinya benar. Dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja, orang nomor 1 di Israel. Bagi Tuhan gampang menyelesaikan masalah kita. Yang penting sikap hati kita di hadapan Tuhan. Apapun tantangan kita, apapun persoalan kita, ingatlah yang 2 hal ini. Yang pertama, kalau Tuhan dulu sudah tolong saya, hari ini juga, masalah ini juga pasti akan tunduk di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, bukan masalah yang perlu kita pikirkan, tapi hati kita. Waktu kita jaga hati kita, kita terus berusaha memuliakan Tuhan. Hati yang benar itu akan menarik Tuhan, akan membuat Tuhan yang akan berperang buat kita. Kalau Tuhan yang sudah berperang, tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan masih sanggup teman.